Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Kalem. Ya, Ya, untuk Sivitas Akademika, warga Universitas Dumai dan Dumai khususnya, serta Riau umumnya, kita di Universitas Dumai kali ini kedatangan sosok penting ya, yang membawahi dua provinsi Kepulauan ya, Riau dan Riau sendiri. Perkenalkan dengan Bapak Dr. Haji Nopriadi SKM FKS. Selamat datang Pak di Universitas Dumai. terima Selamat kasih. datang di podcast Universitas Dumai. Sebelum kita masuk, saya kenalkan dulu nih Pak ke Ya, kawan-kawan ya, warganet kita. Kawan-kawan semua telah hadir bersama kita. Pak Kalem. Ya, selamat datang Pak. Pak Kalem ini kepanjangannya kepala lembaga ya kawan. Jadi jabatan Bapak itu kepala lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 17 Riau dan Kepri. ya, Tempat tanggal lahir Kopah, Teluk Kuantan 11 November 1976. Benar Pak? ya, Dengan pendidikan alumni Akademi Perawat Payung Negeri APPN 1994 sampai 97, ya, kemudian S1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ya, Depok, S2-nya di Fakultas Kesehatan Masyarakat UGM. ya, Mulai menjabat di LL Dikti 22 Juli 2004 24 sampai sekarang. ya, Alhamdulillah aman, cocok berarti nih. ya, Dengan riwayat karir, Pak Kalem ini dosen PNS DPK Unan, lalu ke Unri, ya, sempat menjabat sebagai rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Pak. ya, Nah, sekarang fokus kepemimpinan di LL Dikti 17 ini terkait penguatan mutu PTS, ya, pembinaan tata kelola, dan peningkatan akreditasi. Mungkin ya, itu pengenalan singkat. Nah, eh, yang pertama mungkin kita pembukaan tadi, ya, Pak Kalem, ya. mungkin bisa diceritakan nih Pak secara singkat visi Bapak sebagai kepala lembaga LL Dikti 17 sejak dimulai menjabat pada Juli 2024 Pak. Ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sukri. Saya panggil Pak Sukri aja ya. Siap Pak. Pak Wakil Rektor Universitas Dumai yang kami hormati. Eh, saya ingin menjadikan LLDikti wilayah 17 ini untuk Riau dan Kepulauan Riau yang unggul dalam pelayanan, memberikan pelayanan prima, responsif, ya, serta tentu juga memfasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi yang ada di Riau dan Kepulauan Riau, dan juga SDM-nya juga ditingkatkan, kualifikasinya serta jabatan fungsional dosennya dilakukan akselerasi meningkat dari asisten ahli ke lektor, lektor ke lektor kepala, dan lektor kepala ke guru besar. Itu harapan kita. Alhamdulillah kita lihat dalam 1 tahun 4 bulan terakhir sudah banyak capaian-capaian yang kita peroleh ya, luar biasa. Ini tentu berkat dukungan dari pimpinan perguruan tinggi yang ada di Riau dan Kepulauan Riau, dan semua dosen tenaga kependidikan yang ada di Riau dan Kepulauan Riau tentunya. Terima kasih. Siap Pak. Ya, Jadi memang visi kita Bapak jelas dengan peningkatan, ya, termasuk tadi kita baru pembukaan acara nih ya, teman-teman, ya, pembukaan acara pendampingan SPMI. ya, Nah, tadi Pak Kalem juga menyampaikan peningkatan akreditasi unggul PTS ya, kita ya Pak. ya, Mungkin bisa dijelaskan pentingnya akreditasi bagi perguruan tinggi swasta yang ya, ada di bawah pemimpinan Bapak. Gitu. ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi akreditasi itu kan salah satu indikator mutu dari perguruan tinggi dan prodinya ya. Salah satu dari indikator perguruan tinggi itu bermutu atau tidak kan adalah salah satu adalah prodi akreditasi. Nah, dalam 1 tahun terakhir terjadi peningkatan akreditasi yang unggul di Riau Kepulauan Riau itu secara institusi 300%. 300%. 300%. Pak ya. Ya. Dari nol perguruan tinggi yang akreditasi, sekarang sudah ada 3 yang sudah terakreditasi unggul di Riau Kepulauan Riau. Kemudian prodinya tahun lalu itu baru 14 prodi yang unggul. Iya. Sekarang sudah 50 prodi yang unggul. Nah, juga terjadi peningkatan yang signifikan yang terakreditasi baik sekali. Namun saat ini, sebagaimana amanat dari Permendikti Saintek nomor 39 tahun 2025,
yang baru ditandatangani oleh Bapak Menteri Pendidikan Tinggi dan Teknologi tanggal 2 September 2025 lalu. Nah, ke depan akreditasi itu kan kategorinya Ada 3 ya, tidak Pak. terakreditasi, terakreditasi, terakreditasi unggul, dan terakreditasi internasional. Internasional. Nah, jadi yang saat ini terakreditasi baik sekali itu setelah habis nanti masa Berlakunya, Pak. berlakunya nanti akan mengacu ke Permendikbudristek nomor 39 tahun 2025. Jadi pilihannya nanti Universitas Dumai sekarang terakreditasi Baik, Pak. baik. PT-nya Nah, baik, prodi kita ada Ya. 2 yang baik sekali. nanti unggul aja lagi pilihannya Unggul, Pak. atau terakreditasi. Iya. Nah, tentu harus punya semangat untuk menuju unggul. Baik. Kita budayakan mutunya, mutu perguruan tinggi sehingga nanti kawan-kawan termotivasi, kawan-kawan dosen ya, Dosen. ketua prodi, dekan, kemudian kepala lembaga penjaminan mutu dan P3M kita ya, gitu, Pak ya. rektor dan wakil rektor tentu Ya, juga semua. berlomba-lomba untuk mengejar prestasi unggul itu. Nah, maka dari itu akreditasi ini sangat penting dan tonggaknya ya SPMI tadi ya, Pak ya. Betul. Nah, kebetulan hari ini kita tadi di atas pembukaan acara yang Ya. memang pendampingan SPMI batch 2 untuk wilayah Ya. LLDT 17. Nah, Ya. ini nih kita udah ada 15 perguruan tinggi yang hadir tadi ya, Pak ya. Ya, Mungkin mengulas kembali yang di atas yang Bapak sampaikan tadi, ya, akreditasi sudah pasti penting. Nah, Ya. dampak dari program LLDT 17 yang saya kira ini satu-satunya mungkin kegiatan yang dilakukan di luar kota Pekanbaru dan Batam selama ini ya, Pak ya, di Universitas Dumai, dan kita tentu bangga nih, Pak. Nah, kami di daerah ini tentu sangat berterima kasih sekali. Nah, harapan kami ini kan akan terus tentu mendapatkan layanan dari lembaga LLDT 17 dari Pak Kalem sehingga kami bisa mampu mengikuti daerah-daerah yang ibu kota provinsi ini tentunya nih, Pak. Nah, bagaimana nih SPMI yang di atas tadi itu bisa kita juga sampaikan ke warganet kita nih, Pak? ya. Jadi tahun ini kita ada tentukan 6 titik ya, 6 titik pendampingan peningkatan mutu, penyeminan mutu ataupun SPMI di Riau, Kepulauan Riau, karena perguruan tinggi kita ini ada 88 PTS di wilayah 17 ini yang tersebar. Ada yang di Pekanbaru banyak ya, maka kita ada titik di Pekanbaru pendampingan. Kemudian di Dumai, Duri dan sekitarnya ini juga bergabung di sini. Kemudian ada kemarin sebelum ini itu kita selenggarakan pendampingan di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Nah, kemudian di Batam. Nanti ada di Pekanbaru dan Kampar kan juga Rohul Iya. dekat ya. Dekat, Nah, Kampar, di Kampar juga ada banyak perguruan tinggi, ada Universitas Pahlawan Tugu Tambusai, ada STI, ada Politeknik Kampar dan lain sebagainya. Kemudian di Rokan Hulu juga ada UPP ya, tapi UPP gabung ke sini tadi ya. UPP. Dengan Rokania gabung ke sini ya. Kampar enggak gabung ke sini ya? Enggak. Nah, itu jadi untuk mendekatkan pelayanan kita ke wilayah-wilayah di mana perguruan tinggi itu beroperasi. Karena sekarang kan kita efisiensi ya. Benar. Efisiensi sebagian besar perguruan tinggi kita ini mungkin dari Dumai agak berat kalau diselenggarakan di Batam. Nah, kita adakan di Dumai. Kita adakan di Dumai, tidak kita adakan di hotel, tetapi diadakan di kampus. Ini dalam rangka efisiensi dan juga kita bisa melihat langsung kondisi perguruan tinggi itu di daerah. Nah, ya Pak, kami berterima kasih nih Pak. Kemarin PD Dikti, Pak Ori yang datang ke sini kampus. Jadi pendampingan PD Dikti ya. Pendampingan PD Dikti kemarin di Setia Lancang Kuning. Itu juga kita senang tuh Pak, karena kita di daerah merasa diperhatikan, kita ngumpul dekat, jadi silaturahminya makin terjaga. Dan benar yang Bapak bilang tadi, kalau ke Batam kita dari Dumai ke Batam, kalau naik kapal berangkat pagi nyampainya sore Pak. Kalau naik pesawat ke Pekanbaru dan lumayan budgetingnya untuk kegiatan di Batam. Jadi ini sangat memfasilitasi sekali nih dari LL Dikti. Kami terima kasih banyak nih Pak. Nah, lanjut Pak.
Biasanya kalau SPMI kita udah bagus, Iya. sebuah akreditasi kita bisa kita dongkrak. Ini kan yang perubahan konkret yang diikuti oleh kampus nanti Pak setelah kampus mengikuti pendampingan ini. Itu Iya. kira-kira dampaknya kemana-mana saja nih? Oh ya, ini patut kita syukuri. Yang pertama, tahun lalu kita punya fasilitator wilayah itu hanya 4 orang. 4 orang. Sekarang sudah 20 orang. Insya Allah. Nah, Tambah. jadi nanti akan Besar lagi. naik lagi, mungkin 300 kali lipat, 3 kali lipat atau 4 kali lipat, atau naik 300% atau 400%. Nanti mereka akan menjadi fasilitator wilayah LLDT wilayah 17. Paling tidak mereka nanti bisa menerapkannya di kampus masing-masing. Mereka sebagai narasumber di kampus masing-masing, memotivasi dan menjadi inspirasi bagi pengelola prodi yang ada di perguruan tingginya, dan menyebarkan informasi pengalamannya kepada kawan-kawan dosen. Dan tidak hanya dosen, tetapi juga teman-teman yang diberikan amanah menjabat, baik itu sebagai ketua prodi, sebagai dekan, sebagai rektor, wakil rektor, Iya. dan lain sebagainya. Jadi peningkatan mutu ini memang harus konsisten dan berkelanjutan. Karena ilmu, pengalaman, dan peraturan itu kan update terus ya, diupdate terus ya Pak ya. Benar Pak. Saya dulu mengikuti pelatihan auditor penyeminan mutu internal itu tahun 2005 pertama kali. Saya masih Berarti 20 tahun yang lalu ya. Nah, namun 2023 lalu saya pun masih ikut itu sebagai auditor. 2023 itu ke Medan, ya, di Universitas Negeri Medan itu, Unimed, ya. Unimed itu. Sebelum saya sebagai kepala LLDT. Jadi ketika kita memberikan melakukan pendampingan peningkatan mutu perguruan tinggi kepada kawan-kawan di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, itu kita sudah punya ilmunya, sudah punya pengalamannya, bagaimana upaya meningkatkan mutu perguruan tinggi itu sendiri gitu ya. Jadi ini apalagi kalau bidang satu ini ya, bidang akademik. Akademik berat Iya. ya, Pak. Harus sebagai rektor, sebagai wakil rektor bidang akademik ya, kepala lembaga penjaminan mutu, gugus kendali mutu di fakultas misalnya, ataupun nanti sampai ke ketua prodi harus paham itu ya, bahwa akreditasi itu penting. Peningkatan mutu akreditasi itu penting gitu. SPMI itu penting sebagai tonggak ya bagi perguruan tinggi itu untuk meningkatkan mutunya. Jadi mungkin ini harus ada muncul fasilitator dari LLDT Iya. wilayah Dumai. Iya. Jadi Harus ada. harus ada. Dan itu Dumai, terbuka peluang iya. untuk dosen-dosen ya Pak. Iya, hari ini Dumai sebagai tuan rumah harus ada ini muncul. Tapi diusulkan nanti lulus seleksi. Jadi lulus kompetensi dari apa yang dipersyaratkan. Ada syarat Nanti akan ada keluar SK. SK-nya. Nah, ditunjuk nanti oleh LLDT nanti ya. Nah, itu kan yang menentukan juga Jakarta. Nanti kita menugaskan sebagai Paswil LLDT wilayah 17. Oke Pak. Itu. Pak, pengalaman Bapak ini luar biasa nih, udah keliling Indonesia nih, baik sebagai dosen, sebagai LLDT, kepala LLDT, karena saya ngikuti tuh di media sosial LLDT hari ini terbang ke sini, hari ini terbang ke sini. Nah, untuk kami yang di daerah nih ya, perguruan tinggi yang di Dumai ini, mungkin Bapak terakhir kali ke Dumai beberapa tahun lalu perubahannya sudah cukup terlihat. Kira-kira potensi kami di Universitas Dumai ini bagian mana yang bisa lebih ditingkatkan Pak? Atau unggulan-unggulan apa yang bisa kami naikkan nih Pak? Ya, baik. Ya, saya mulai karir saya di perguruan tinggi ini sebagai dosen tahun 97. 97. Tahun 97, berarti 1 Desember tahun 97 ya. 97 ke 2025 berapa tuh? 28 tahun ya. 8 tahun. Nah, itu. Saya mulai dosen umur 21 tahun 1 bulan. Langsung Pak? Ya, pas tamat kuliah dulu kan jeruk makan jeruk ya. Nah, D3 ngajar D3, S1 ngajar S1, S2 ngajar S2. Keluar NIDN. Betul. Ya, Pak. Hari ini wisuda, besok pagi jadi dosen Iya. di alma mater itu. Begitu dulu kondisinya karena keterbatasan SDM. Nah, sebagai dosen biasa, sebagai ketua prodi saya pernah 3 kali, sebagai ketua departemen atau kajur ya pernah di Universitas Andalas. Dulu kalau kami di UNAN namanya ketua departemen, ketua bagian atau berubah nama menjadi ketua departemen waktu itu. Kalau di kampus lain mungkin kajur ya, atau di fakultas lain.
pernah wakil ketua 2 kali saya di perguruan tinggi swasta di Universitas Sang Tuah itu. Wah, oh iya. Wakil 1 ya, bidang akademik ya. Nah, kemudian pernah rektor ya sekali. Itu pengalaman baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Di perguruan tinggi negeri sejak 2008 lah saya ya. Setelah 11 tahun saya di swasta itu. Lulus Ya, PNS. PNS di Universitas Andalas, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas waktu itu 2008 sampai 2012. 2012 berdiri Fakultas Kesehatan Masyarakat SKM. UNAN ya. Unan. Nah, sampai 2019. Jadi 11 tahun 11 tahun pas saya di Universitas Andalas ya. Kemudian kembali pindah ke Universitas Riau dan 6 tahun ya sejak 2019 sampai sekarang itu gaji saya masih di Universitas Andalas di Universitas Riau ya. Tapi tunjangan di LL Dikti. Nah, di LL Dikti ini kan saya baru diamanahkan 22 Juli 2024. 2022 Juli ke Desember, berarti setahun 4 bulan lah ya, lebih kurang ya. Nah, setahun 4 bulan ini saya berupaya untuk melihat langsung kondisi perguruan tinggi yang ada di wilayah LLDT ini, di wilayah binaan LLDT wilayah 17. Baik yang ada di Provinsi Riau, Pekanbaru, Dumai, Rokan Hulu, dan seterusnya itu, Duri ya, terus sampai ke Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, dan seterusnya. Yang belum saya sampai adalah ke Lingga. Nah, kemudian Anambas. Anambas kita kebetulan belum ada PTS-nya yang di bawah LLDT di sana. Yang ada di sana kan di bawah Kementerian Agama. Nah, kalau saya lihat ya di Dumai ini, kalau dibandingkan dengan setahun yang lalu atau setahun 4 bulan yang lalu, ini kan ada terjadi peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa. Berarti masyarakat ada kepercayaan untuk kuliah di swasta. Dan ada upaya serta hasil yang kita lihat peningkatan akreditasi. Dari baik menjadi baik sekali misalnya kan, atau dari tidak terakreditasi menjadi terakreditasi baik misalnya, atau dari baik sekali menjadi unggul. Itu saya lihat ada di wilayah Riau ini, termasuk juga Dumai. Lantas apa yang perlu ditingkatkan misalnya? Ya, SDM harus ditingkatkan karena komponen yang paling besar pengaruhnya terhadap peningkatan akreditasi itu adalah SDM. Kita harus memberikan kesempatan kepada para dosen kita untuk lanjut kuliah S3. Dari S2 saat ini lanjut kuliah S3. S3 berangkatlah segera sebelum usia 40 tahun. Saya berusaha, kalau bisa, saya menghimbau kawan-kawan dosen yang masih muda, kalau bisa usia 40 tahun sudah selesai S3. Waktu saya diterima di Universitas Andalas dulu begitu juga. Rektor atau wakil rektornya nanya sama saya waktu wawancara, Anda usia berapa sekarang? Saya katakan waktu itu 98 ya. 2008 ya. 2008 berarti umur saya sudah 32 tahun, hampir 33 tahun. Dia katakan, dia tantang saya. Beliau tantang, sebelum usia 35 tahun saudara siap untuk kuliah berangkat S3? Siap, dengan senang hati saya bilang. Nah, targetnya adalah sebelum usia 40 tahun itu sudah selesai. Sudah selesai. Kenapa? Beda semangatnya orang muda dengan orang tua itu. Benar. Dan semakin banyak beban yang dipikirkan, anak, istri, suami, dan lain sebagainya ya. Dan belum lagi kita pekerjaan-pekerjaan di kantor, urusan sosial, keagamaan, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu, nah oleh karena itu, segeralah berangkat kuliah, cari perguruan tinggi yang terakreditasi unggul atau A misalnya, sehingga mendapatkan beasiswa ya, sehingga mendapatkan beasiswa. Beasiswa kan tidak hanya dari yayasan ya, tidak hanya juga dari Pemda, tapi banyak sekali dari perguruan tinggi, dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Teknologi, dari perusahaan dan lain sebagainya, itu kan bisa. Nah, peluang beasiswa itu memang kalau universitas itu atau prodinya itu terakreditasi unggul, itu peluangnya lebih besar saya lihat. Oleh karena itu pilihlah itu. Bukan berarti tidak ada peluang di akreditasi yang baik sekali atau B ya. Ada. Oleh karena itu kita harus gigih mencari. Ya, informasi bisa dari kampus, bisa kita mencari dan jejaring pertemanan kita itu sangat penting. Saya alhamdulillah 3 kali S1, S2, S3 saya dapat beasiswa ketiga-tiganya. Itu dari teman informasinya. Dari teman. Dari perkenalan, dari persahabatan. Ya.
Tidak hanya dari kampus malahan, ya. S1 saya beasiswa, ya. Waktu kuliah di UI itu teman saya mempromosikan saya. Beasiswa. Iya, kepada teman sama kuliah yang mempromosikan saya ke salah seorang tokoh namanya Profesor Tabrani Rab waktu itu. Sehingga saya dikasih beasiswa selama kuliah di UI. Kemudian S2 di Gajah Mada waktu itu dapat beasiswa juga. Itu dari Pemprov Riau. Itu teman saya juga yang mengasih tahu. Nah, oleh karena itu berbaik-baik sama teman. Jangan pelit sama teman, jangan pelit memberi informasi juga. Karena suatu saat kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang kita berikan, gitu ya. S3 juga begitu, saya dapat beasiswa juga dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Teknologi. Dulu namanya Kemendiknas ya Pak ya. Nah, itu full Pak, dibayar Pak. Berlebih malahan uang. Benar. Jadi saldo saya sebelum kuliah dengan saldo saya sudah kuliah bertambah. Baik S1, S2, S3. Begitu ya. Kemudian ya beasiswa S2 itu malah saya dapat 2 itu dari kementerian, 1 biaya riset, 1 dari Pemda. Pemda Kabupaten Kuantan Sengingi ngasih. Lumayan juga selesai biaya penelitian disertasi. Malah berlebih juga kan. Saldonya nambah ya. Buat nambah saldonya itu Pak. Ya. Jadi intinya di SDM kita. SDM, satu SDM tingkatkan. Yang kedua masih SDM juga, jabatan fungsional dosennya dilakukan akselerasi peningkatan dari asisten ahli ke lektor, lektor ke lektor kepala. Nah, kalaupun dia belum doktor, kan bisa mendapatkan lektor kepala. Jurnal Sinta 2, Sinta 1, Sinta 2. Ini kan udah turun nih persyaratannya. Benar. Dulu kan harus Scopus kalau dari S2 ya. Benar. Kemudian kalau sekarang bisa dari Sinta 1, Sinta 2 saja, termasuk untuk S2. Tidak ada. Kalau yang sedang kuliah S3 itu tidak menutup kemungkinan untuk ngurus jabatan fungsional, Pak. Bisa, yang diurus untuk pengajaran, untuk bidang pendidikan dan pengajarannya adalah sebelum dia ditugaskan kuliah. Itu. Ya. Pengabdian dan pembelajaran itu bisa. Tapi kalau penelitian jurnalnya selama dia kuliah itu kan bisa dipakai. Karena penelitiannya mungkin sebelum dia kuliah S3 itu kan sudah dilakukan. Hanya saja publishnya pada saat dia kuliah. Itu bisa. Dan itu kan bisa nabung. Bisa nabung. Jadi kalau kita mau lektor kepala itu kan minimal untuk penelitian adalah 40%. Boleh lebih dari 40%. Lebihnya kita nabung nanti. Untuk naik ke berikutnya. Kalau untuk lektor kepala, pendidikan itu maksimal 40%. Maksimal 40%. Ya, maksimal 40%. Oke? Kalau lebih bisa nggak bisa nabung. Hangus. Ya. Pendidikan. Maksimal. Maka kelebihan dari penelitian itu bisa tadi nabung. Iya. Untuk apa nabungnya? Menutupi kalau pengabdian kita tidak sampai 10% misalnya. Penunjang tidak sampai 10% misalnya. Ya, kalau penunjang itu sebagai moderator, sebagai narasumber pasti berlebih-lebih. Dosen itu kelebihan itu. Tapi pengabdian masyarakat kita, banyak dosen kita banyak melakukan pengabdian tetapi tidak membuat laporan. Tidak dipublish di jurnal. Itu kelemahan. Oleh karena itu harus dibenahi. Dibenahi. Kita berbagai kegiatan yang kita lakukan itu banyak pengabdian pada masyarakat. Tetapi tidak dilengkapi dokumennya. Surat tugasnya, laporannya, dokumentasinya, foto-foto bukti itu. Daftar hadir. Pengesahan dari atasan. Iya. 2021 itu udah boleh mengajukan ke lektor kepala, tapi itu tadi kena syaratnya dulu Scopus, tapi sekarang udah turun kan, Sinta 1, Sinta 2. Makanya kemarin waktu di S3 bimbingan nggak boleh, harus selesaikan dulu S3-nya baru japung. Makanya saya bilang boleh. Nggak begini. Bapak kuliah S3 kapan? Sekarang ini lagi baru mulai. Lektornya tahun berapa? 2021. 2021 bulan berapa? TMT-nya Januari. Nah. Dari Januari 2021 sampai bulan ini 2025 itu bisa dipakai. Saya pernah komplain dulu waktu saya dosen di Universitas Andalas. Kata teman saya di fakultas nggak bisa.
Saya kan orangnya tipenya nggak langsung berhenti sampai di situ. Saya cari rujukan yang lain, second opinion atau pendapat yang ketiga dan lain sebagainya. Oh bisa katanya. Langsung saya ke rektor Unan malahan saya temui itu. Langsung tanya ya. Bisa Pak, bisa. Iya. Tip and tricks dari Pak Kalem, silakan Pak. Baik, saya Nopriadi, Kepala LLDT Wilayah 17 untuk Provinsi Riau dan Kepulauan Riau mengajak masyarakat Dumai untuk lanjut kuliah ke perguruan tinggi. Salah satunya adalah Universitas Dumai yang ada di Kota Dumai ini. Saya berkeyakinan bahwa untuk memperbaiki masa depan itu melalui belajar, yaitu masuk lanjut ke perguruan tinggi. Saya kalau tidak lanjut ke perguruan tinggi, saya bisa bayangkan pekerjaan saya waktu itu. Namun kita harus punya komitmen. Ketika kita sudah menentukan untuk lanjut ke perguruan tinggi, perdalam ilmunya, tambah wawasan, pengalaman, perbanyak jaringan, kerjasama, dan jejaring pertemanan yang positif. Kemudian banyak bergaul dan berorganisasi. Dan dengan demikian insya Allah peluang kerja dan membuka lapangan kerja dan insya Allah masa depan kita akan lebih baik dibanding yang tidak berpendidikan. Saya menghimbau saat ini sudah ada Universitas Dumai yang terdiri dari 6 program studi. Program studinya program studi yang memang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Di antaranya adalah sistem informasi, teknik informasi, dan rekayasa perangkat lunak, serta manajemen informatika. Ditambah lagi prodi yang memang sangat banyak diminati oleh calon-calon mahasiswa adalah S1 Manajemen dan S1 Hukum. Nah, semoga dengan memilih kuliah di Universitas Dumai, masa depan akan menjadi lebih baik. Dan saya berharap kepada pimpinan Universitas Dumai untuk terus meningkatkan kualitas program studinya dan institusinya juga diharapkan nanti terakreditasi unggul. Amin, amin. Ya, Amin. kami akan dorong selalu Siap. ya agar Universitas Dumai lebih baik dari tahun ke tahun, lebih berkualitas dan mendapat kepercayaan dari masyarakat Kota Dumai, Provinsi Riau dan Indonesia pada umumnya. Dan bila mana diperlukan kuota beasiswa KIPKA, silakan nanti ajukan surat ke kami untuk kuota tambahan. Siap, insya Allah. Nah, alhamdulillah saat ini kita sudah mendapatkan kuota KIPKA tambahan dibanding awal kemarin 1.400, sekarang sudah 3.200 kuota. Nah, ini ada lagi tambahan baru, yaitu 1.509 yang mendapatkan kuota beasiswa UKT dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Teknologi melalui PPAPT. PPAPT disalurkan melalui LLDT ke perguruan tinggi. Nah, kalau KIPKA itu langsung ke rekening mahasiswa. Biaya kuliahnya ditanggung, biaya hidupnya juga diberikan. Nah, ini adalah bentuk komitmen dari pemerintah, dalam ini Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Bapak Menteri Pendidikan Tinggi dan Teknologi Pak Profesor Brian Juliarto, dan disalurkan melalui kami LLDT Wilayah 17. Kami juga selalu bersinergi dengan para pimpinan perguruan tinggi kita mengusulkan untuk mendapatkan kuota KIPKA. Dan LLDT saya juga bersinergi, berkoordinasi, berkomunikasi terus dengan anggota Komisi 10 kita dari Dapil Riau untuk DPR RI Pusat, yaitu Ibu Dr. Karmila Sari. Nah, saya dan beliau selalu berkomunikasi dan koordinasi dan sama-sama mengusulkanlah, berjuang agar anak-anak Riau dan Kepulauan Riau mendapatkan kesempatan untuk kuliah. Tidak hanya kuliah itu hak orang mampu, tetapi hak orang miskin, hak orang yang tinggal di daerah pelosok atau di daerah terisolir sekalipun,
sama-sama mempunyai hak untuk sukses, sama-sama mempunyai hak untuk kuliah, merubah nasib menjadi lebih baik. Demikian saya pikir, Terima Pak kasih. Sukri. Terima kasih Pak. Bapak, Terima kasih. kami terima kasih banyak. Kami doakan Bapak sehat selalu, Amin, amin. dilancarkan segala Ya. urusannya, Amin. Diberkahi, dilindungi dari setiap langkahnya oleh Amin, Allah Subhanahu wa amin, taala sehingga amin. bisa melaksanakan tugas amanah Amin. yang dipercaya Bapak, dan kami harap Bapak bisa berkunjung kembali di Insya Allah. Universitas Dumai dalam waktu Ya, secepat-cepatnya. Universitas Dumai saya tengok seperti istana, ya, Insya Allah. luar biasa. Benar-benar Istana seperti- juga, cat putih ya kan, luar biasa. Benar. Nah, terkait beasiswa tadi Pak, saya memang karena saya mendapatkan beasiswa ini dimudahkan jalan kuliah S1, S2, S3 oleh Allah ya melalui beasiswa ya. Sehingga saya juga terinspirasi dari pengalaman hidup itu untuk memberikan memperjuangkan beasiswa untuk anak-anak bangsa ya di Riau dan Kepulauan Riau di bawah binaan kita saat ini. Maka saya tidak segan-segan mengusulkan kepada Bapak Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi dan Pak Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi serta PPAPT, baik secara formal maupun non formal dan informal. Itu yang kita perjuangkan. Sehingga mungkin banyak orang yang tidak mampu secara finansial tetapi punya kemampuan, punya IQ yang bagus, punya semangat daya juang yang tinggi, fighting spirit yang tinggi, sehingga inilah kita berikan kesempatan. Nanti ya mereka sukses, mudah-mudahan juga kita turut senang ya. Masyarakat kita juga akan mendapatkan dampak positif yang dirasakan oleh keberadaan mereka itu. Demikian saya pikir Pak Sukri. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mohon maaf, mohon maaf lahir dan batin ya. Mohon maaf lahir batin. Semoga Universitas Dumai semakin unggul amin, ya. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Ya. kawan-kawan semuanya. Terima kasih sekali Pak Kalem telah hadir bersama kita. Ya. Mungkin demikian pertemuan kita di podcast ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.